Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang membuat puasa kita makruh atau pahalanya berkurang. Ada beberapa hal-hal yang bisa merusak puasa kita atau mengurangi pahalanya. Makruh artinya dibenci, tidak membatalkan puasa, tapi hanya mengurangi pahala dari puasa kita. Ada beberapa perkara yang membuat puasa kita pahalanya berkurang. Di antaranya adalah berlebihan saat berkumur dan memasukkan air ke hidung. Ini yang pertama, berlebihan saat berkumur dan memasukkan air ke hidung. Nabi SAW mengatakan, wabalik fil istinsyak illa antakuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah dalam ketika menghisap air ke hidung, kecuali ketika engkau sedang berpuasa. Jadi boleh kita berkumur-kumur dengan bersungguh-sungguh dan memasukkan air ke hidung ketika di luar puasa. Adapun ketika berpuasa maka kita tidak dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Yang kedua yaitu berkumpul dengan istri, dan ini berlaku bagi suami istri. Dimakruhkan bagi suami istri untuk berkumpul ketika sedang berpuasa. Ketiga, mencicipi makanan atau minuman, dan ini boleh bagi orang yang membuat makanan atau minuman untuk berbuka puasa tanpa lewat tenggorokannya, hanya sekedar mencicipinya dan merasakan makanan atau minuman tersebut. Yang keempat yaitu mengunyah-ngunyah karet dan ataupun benda sejenisnya, dan ini yang membuat makruh puasa kita dan mengurangi pahala kita. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, dan jika puasa kita batal tentu saja harus diqadha atau diganti pada hari yang lainnya. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa kita. Yang pertama, satu, makan dan minum dengan sengaja. Jika kita makan karena lupa, maka itu tidaklah mengapa. Adapun jika sengaja makan dan minum, maka itu akan membatalkan puasa kita. Orang yang lupa makan dan minum, maka dia meneruskan puasanya dan puasanya tidak batal. Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaim fa akala syari'a falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Siapa yang lupa padahal ia puasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya, karena Allah telah memberinya makan dan minum. Allah telah memberinya makan dan minum. Itu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, berlebihan saat berkumur dan memasukkan air ke hidung, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa, dan ini berlebihan berkumur ini tidak dianjurkan meskipun tidak membatalkan. Cuman yang ditakutkan nanti ketika berkumur dan memasukkan air ke hidung itu airnya bisa masuk dan itu bisa membatalkan puasa. Maka ketika berwudu maka tidak usah terlalu berlebihan dalam berkumur dan memasukkan air ke hidung. Termasuk juga ini ketika seorang yang diinfus, maka itu juga bisa ditakutkan membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga, hal yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau muntah dengan tidak sengaja, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Nabi SAW mengatakan, man dzara'u ay ghalabu al-qai wa huwa shaim falaysa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang muntah padahal ia sedang berpuasa, muntah tapi tidak disengaja, maka ia tidak wajib mengganti puasanya dengan di hari yang lainnya. Adapun orang yang sengaja untuk muntah, maka dia wajib mengganti puasanya. Artinya puasanya batal. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ia membatalkan niat siam. Siapa yang membatalkan niatnya puasanya, maka itu sudah membatalkan puasanya. Maka kita harus niat itu tidak untuk membatalkan puasa kita. Kemudian yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari Islam.
Ya. Karena orang yang murtad itu kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatan amaluk. Ya, siapa yang keluar dari agama Islam atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan terhapus semua amalannya. Termasuk puasa yang dia kerjakan akan terhapus ketika dia keluar dari agama Islam. Dan itulah beberapa amalan-amalan atau perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita, waktu seseorang dilarang untuk berpuasa atau diharamkan baginya untuk berpuasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa itu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan, bahkan memiliki banyak keutamaan. Namun ada waktu-waktu tertentu seseorang itu tidak boleh berpuasa. Ada waktu-waktu yang khusus diharamkan seseorang untuk berpuasa. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah ketika hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. 2 hari raya ini kita dilarang untuk berpuasa. Ya, karena pada hari ini adalah hari kita dianjurkan untuk bersenang-senang dan memakan makanan yang sudah disiapkan. Ya, bahkan di Idul Adha itu kita dianjurkan untuk memakan hasil dari kurban kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu hari-hari tasyrik. Apa itu hari-hari tasyrik? Hari-hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah Idul Adha. 3 hari Idul Adha. Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Adapun hari-hari tasyrik itu yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kita dilarang berpuasa pada hari tersebut. Bahkan makan pada 3 hari tersebut itu adalah suatu sunnah dari Nabi SAW. Karena hari itu kita bahkan disunnahkan untuk makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Ya, bukan disunnahkan untuk berpuasa. Ya, bahkan diharamkan berpuasa pada hari tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu wanita yang sedang haid atau nifas. Dan wanita yang sedang haid dan nifas tidak boleh baginya berpuasa. Sebagaimana mereka tidak boleh melaksanakan sholat. Ya. Mereka tidak boleh melaksanakan sholat dan juga puasa. Yang keempat adalah puasa seorang istri tanpa seizin suaminya. Wanita tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Adapun puasa wajib maka boleh saja tanpa izin suami. Yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Tidak boleh seorang wanita atau istri berpuasa tanpa seizin suaminya.